Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romnas Prasetyo, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Power BI Desktop. Pagi ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan function summarize ya. Summarize digunakan untuk mengelompokkan satu data di tabel kita agar bisa dikelompokkan berdasarkan kolom tertentu ya. Jadi jika kita pergi ke dokumentasinya Microsoft, kita buka webnya, kemudian kita searching dengan kata kunci DAX dan summarize, kita akan disajikan pada beberapa hasil pencarian di Bing atau Google-nya ya. Saya akan membuka untuk docs.microsoft.com di sini, terutama untuk summarize. Saya buka. Ini adalah keterangan mengenai summarize-nya ya. Ya ayam, selamat lewat Bu, semoga laris. Ya di gang saya ini emang lumayan ramai kalau pagi. Oke, summarize parameternya adalah tabel, kemudian group by column name. Jadi yang pertama kita passing adalah nama tabelnya atau tabel apa yang akan kita kelompokkan, kemudian group by column name. Jadi kita mau mengelompokkan berdasarkan kolom mana ya. Kemudian group by column name yang berikutnya, kemudian ada lagi name atau nama kolom yang akan kita istilahnya akan kita jadikan kolom yang baru lah ya, kelompok kolom yang baru. Kemudian expression ini nanti akan kita pakai satu kolom yang berupa angka ya, agar bisa gampang dikelompokkan. Ini saya minimize dulu. Parameternya adalah tabel adalah any DAX expression that return table of data. Jadi ini adalah tabel tidak melulu tabel fisik ya, bisa juga berupa DAX expression yang menghasilkan tabel. Kemudian group by column adalah kolom yang berada di tabel yang akan kita cari tadi, yang menciptakan summary dari data yang kita ambil value-nya. Jadi misalnya kita ingin mengelompokkan negara berdasarkan penjualannya atau region berdasarkan penjualannya, nanti akan kita bahas. Kemudian name adalah nama yang akan kita berikan pada summarize kolomnya ya. Jadi update dengan double quote di sini. Kemudian expression adalah any DAX expression. Return value-nya adalah tabel. Jadi karena function summarize ini nanti akan menghasilkan tabel, jadi kita tidak bisa menampilkan langsung di measure, sehingga kita memerlukan bantuan alat tertentu atau tool tertentu untuk menampilkan visualisasi dari apa yang akan kita buat nanti. Jadi nanti saya akan menggunakan DAX Studio ya. Oke, kita balik saja ke Power BI-nya dulu agar bisa dipahami. Kita cek dulu untuk tabelnya. Di sini saya mempunyai satu tabel invoices ya. Tabel dengan nama invoices di sini, kemudian dengan beberapa atau banyak kolom ya. Ada ship name, ship address, ada ship country, ada city, ada banyak lah. Nanti akan kita coba mengelompokkan berdasarkan ship name dan mungkin country aja ya, country ya. Kita kelompokkan berdasarkan penjualan yang terjadi. Jadi di sini saya sudah menambahkan satu kolom tambahan, yaitu kolom jual, di mana kolom jual ini adalah hasil perkalian antara unit price dan quantity, yaitu unit price dikali quantity, harga satuan dikali jumlah barang yang terjual ya. Jadi adalah penjualannya. Oke, untuk mendemokan summarize kita tidak bisa langsung di Power BI-nya di sini atau menggunakan measure dan kita tampilkan di visual, karena memang nanti summarize ini akan menghasilkan tabel. Jadi kita memerlukan bantuan DAX Studio ya. Jadi ini saya save dulu untuk summarize-nya di sini. Saya buka di sini DAX Studio saya. Buat rekan-rekan yang belum download DAX Studio, silahkan download saja di webnya ya. Oke, kita tunggu DAX Studio-nya terbuka. Nah, kita secara otomatis akan disambungkan oleh DAX Studio kepada data modeling kita. Data modeling kita bernama summarize. Tadi kolomnya filenya ya. Nama filenya summarize. Jadi saat kita kembali DAX Studio, kita pilih untuk Power BI atau data modelnya summarize. Saya klik connect. Maka tabel invoices akan segera diambil di jendela DAX Studio-nya. Dan untuk menjalankan DAX Studio ini kita harus memakai function atau perintah evaluate dulu ya, evaluate. Kemudian baru kita tuliskan
formula yang akan kita pakai. Kita pakai summarize ya, summarize, kemudian kita tandai tadi. Pertama adalah tabel, kemudian group by column name-nya. Apa yang mau kita kelompokkan, misalnya tadi sheet name ya. Kita akan mengelompokkan data di Power BI di sini berdasarkan sheet name. Sheet name ini kan kita kelompokkan berdasarkan penjualannya, menjual berapa sih, terjadi penjualan berapa sih untuk sheet name yang Alfred Waterkist ini atau Blower si nggak tahu lah saya bacanya apa ini. Atau mungkin yang gampang shape country aja ya, kita kelompokkan berdasarkan shape country. Jadi nanti Jerman ini mau melakukan penjualan berapa, kemudian jika kita scroll ke bawah lagi, selain Jerman ada France atau Prancis menjual, terjadi penjualan berapa, kita bisa melakukan pengelompokan berdasarkan penjualan dengan function summarize. Kita kembali lagi, summarize yang pertama adalah tabelnya invoices di sini. Saya double klik invoices ya, invoices, saya tab saja lah, saya tab invoices, kemudian koma. Parameter kedua adalah group by column name-nya adalah saya pilih saja invoices, kemudian square bracket, kita ambil nama kolomnya misalnya tadi country ya, country, kemudian name-nya kita ambil nama misalnya negara lah ya, negara, atau penjualan, maaf, penjualan. Kemudian parameter ketiga saya lupa tadi, kita balik lagi, tabel group by, kemudian name given ya, kemudian expression ya. Jadi tabelnya summarize, tabelnya dulu, baru group by atau kolom yang akan kita jadikan acuan untuk mengelompokkan, kemudian name-nya, name adalah nama dari kolom baru yang akan kita ciptakan, kemudian expression-nya ya. Kembali ke sini, setelah name adalah expression, saya pakai sum dari penjualan saja atau jual tadi ya, invoices saya pilih, kemudian jual, tutup kurung, kan enter. Kita coba run ya, kita sudah mempunyai satu kolom hasilnya di sini ya. Jerman ada penjualan sekian, Meksiko ada penjualan sekian, UK ada penjualan sekian, Sweden sekian, France sekian, dan seterusnya ya. Jadi hasil dari function summarize ini ternyata mengelompokkan dari banyak data yang ada. Kita lihat di sini ya, balik lagi ke Power BI. Kita lihat di sini ada banyak sekali transaksi yang terjadi di country-nya adalah mana tadi country-nya, country. Saya tadi ambil apa ya, country atau apa ya, saya balik lagi ke DAX-nya. Oh ya, country. Saya balik ke Power BI-nya, mana country ya, country sini ada Jerman, dan Jerman ada banyak sekali transaksi penjualan ya. Di sini jika kita geser ke kanan di kolom jual ada banyak sekali transaksi untuk negara Jerman ya. Nah, si summarize ini mengelompokkan atau mentotal keseluruhan penjualan yang terjadi di country Jerman dan menampilkannya di kolom baru yang kita buat dengan nama penjualan dan menampilkannya di kolom tersebut ya. Di Jerman ada penjualan sekian, Meksiko ada penjualan sekian, UK ada penjualan sekian. Jadi dengan summarize ini kita gampang sekali mendapatkan penjualan berdasarkan apa namanya kolom tertentu di satu tabel ya. Jika kita lihat di sini tadi ada city misalnya, kita juga bisa melakukan pengelompokan berdasarkan city ya. Kita coba ganti saja di sini, ketimbang country kita ganti dengan city. Kita run ya, ini masih Jerman, Meksiko. Saat kita run ya sudah berganti dengan Berlin ada penjualan sekian, Meksiko ada penjualan sekian, London ada penjualan sekian ya. Gampang ya untuk mengelompokkan atau mentotal atau menggroup by satu tabel dengan function summarize. Kita coba lagi kembali di sini, kita bisa lagi melihat salesperson. Jadi kita juga bisa melihat si Margaret Peacock ini melakukan penjualan berapa sih, Nancy ini melakukan penjualan berapa sih. Nah, kita bisa kembali ke DAX Studio, kita ganti dengan salesperson di sini, salesperson. Kita klik run. Nah, kita sudah mendapati
si Margaret Peacock ada penjualan sekian, Nancy Dafolio ada penjualan sekian, Janet Levering ada penjualan sekian, Michael Suyama ada penjualan sekian. Dengan gampangnya kita mendapatkan total dari masing-masing salesperson. Jika di Excel mungkin ada function subtotal ya. Di sini kita ada summarize yang bisa kita passing dengan variabel yang fleksibel dengan kolom yang akan kita masukkan di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami buat rekan-rekan baru belajar Power BI Desktop. Walaupun secara langsung si summarize ini tidak bisa kita tampilkan di sini karena memang jika kita mempunyai satu measure yang menghasilkan tabel atau tabel, kita tidak bisa langsung menampilkan di sini di visualnya. Kan tetapi harus menghasilkan skalar yang nanti summarize ini bisa kita jadikan sebagai buffering atau tabel bayangan untuk mendapatkan satu hasil dari measure tertentu. Jadi ini adalah langkah kedua atau langkah pertengahan sebelum kita mendapatkan hasil dari measure-nya. Oke, demikian tutorial kali ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami buat rekan-rekan yang baru belajar DAX maupun Power BI. Ya, buat rekan-rekan yang belum gabung di grup Facebook saya, silakan gabung saja di grup Facebook saya, di grup pantauan makro ya, di grup pantauan makro ya, di sini. Jadi buat rekan yang ada pertanyaan terkait Excel, terkait Power Pivot, Power Query maupun DAX, bisa silakan gabung di sini dan ajukan pertanyaan. Insya Allah saat saya ada waktu, saat saya ada kemampuan, saya akan berusaha menjawab dengan sebaik-baiknya atau sekemampuan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan ini rekan-rekan ya, perhatian rekan-rekan. Untuk rekan-rekan yang belum gabung di channel saya, silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial saya berikutnya. Klik tombol like dan silahkan share video tutorial saya ini jika memang merasa video tutorial saya ini bermanfaat buat rekan-rekan maupun buat teman rekan-rekan di tempat kerja rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya. Bertemu lagi dengan saya Rumanes Prasetyo, masih ada ramakan tutorial Power BI yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.